kita mungkin Abang melihat di Instagram atau WA grup keluarga atau WA grup para dewan ya, mungkin ada yang baru share terkait gangster nih Bang Dan. Oh iya. Di Bandung kita ada viral kemarin kan, kita nggak perlu sebut tempat ya. Namun itu viral dan itu menjadikan was-was ini di hati masyarakat. Iya betul. Nah itu menurut kan seperti apa itu Bang Dan kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak entrepreneur Kabupaten Banjar. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizani, Ketua FKP Kabupaten Banjar. Dan kali ini kami mengundang salah satu tokoh yang tak lekang oleh waktu dan tak mudah hangus karena api. Terlalu banget ya? Iya. Api ya? Bujangga. Oke, jadi di samping saya ada Abangda Rahmat Saleh SHI. Siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Da? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Katanya ini baru sampai Banua ya? Iya. Nah, Kita ada kegiatan negara lah. Iya. Penasaran kan Napoli dia punya kegiatan negara? Wah, boleh lah. Cerita-cerita dulu Bang, rutinitas Abang Da saat ini ya ngapain kan atau apa gitu kan sebagainya boleh lah. Ya, karena hari ini kita memang posisinya ada beberapa posisi yang kita jalani. Yang pertama adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2019-2024. Oke. Kemudian yang kedua sebagai Ketua KNPI Kabupaten Banjar. Dan ini adalah dua hal yang selalu menjadi motivasi kita untuk selalu bergerak dan terus bergerak. Seperti itu. Motonya agak familiar ya. Oke, nah terus kita cerita tentang beliau singkatnya. Jadi beliau juga dalam sebagai pimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Banjar, Bang lah. Ya. Alhamdulillah. Itu tahun depan ya, Bang? Iya. Di Maret 2024 kalau nggak salah PSK itu. Boleh, Bang. Cerita sedikit mungkin berapa pengurus Abang di sana juga? Iya. Kalau memang dari awal kita pelantikan, kemarin itu berjumlah kurang lebih ada 163 orang. Dan semuanya hadir kemarin di saat kita pelantikan yang difasilitasi oleh Pak Bupati kemarin di tahun 2021. Oh, alhamdulillah. Ya. Dan itu semua kemarin kita pertama kali pelantikan DPD KNP itu yang artinya satu-satunya kepengurusan kepemudaan yang dilantik dalam 2 ruangan. Oh iya. Ya, karena saat itu masih COVID di saat pandemi ya, saat pandemi kemarin itu. Nah di ruangan pertama, ruangan induk itu kemarin di Pendopo, kemudian ruangan kedua di Aula Barakat. Jadi semuanya penuh kemarin. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hanya memang kita tidak menafikan ya, setiap organisasi, setiap kepengurusan itu dari sekian ratus dan sekian banyak pengurusan itu yang aktif hanya beberapa. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin 20-30 masih bertahan di KNPI. Dan KNPI tidak menjadi organisasi kader, tidak dia. Bukan. Kaderan ya? Iya, bukan kaderan. Dia memang organisasi sosial kemasyarakatan. Yang orang-orang yang bertahan di KNPI inilah orang-orang yang betul ingin mengabdikan diri. Pengabdian lah sifatnya. Karena tidak ada profit, tidak ada dan lain sebagainya. Seperti pengabdian dari KNPI. Oke. Ini kalau ulun lihat lah portofolio beliau ini gemuk, anggota DPRD di komisi mana? Di Komisi 1 lagi. Ya, Bidang Hukum dan Pemerintahan. Wah, keren itu tuh kan. Dan jadi ketua KNPI juga. Nih kalau boleh tahu Bang, kalau di zaman-zaman kami anak milenial nih kan sering ada istilah privilege gitu. Abang ini punya backingan nggak sih? Kalau boleh cerita sampai di titik yang di anggota dewan sebagainya kan? Coba tahu kan? Kita mau juga ikut kan? Iya, sebetulnya kalau kita flashback ke belakang. Oke. Bahwa kita jadi sebagai anggota DPRD adalah tidak lepas dari sosok seorang figur yang kita anggap sampai hari ini beliau masih
alhamdulillah aktif di dunia perpolitikan, Oke. yaitu Ayahanda Haji Rusdi. Oh iya. Beliau adalah ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar. Tanpa beliau mungkin kita tidak jadi apa-apa. Nah, tetapi dengan berkembangnya waktu berkembangnya perpolitikan hari ini, kontestasi yang kita hadapi nanti di 2024, ada banyak hal-hal yang mungkin mungkin tahu ya. Karena politik hari ini kita lihat adalah Dinamis banget ya, Bang. dinamis, dan politik ini adalah intinya komunikasi sih. Oke. Kemudian politik itu sendiri dukungan, baik itu dukungan dari pimpinan partai maupun dukungan dari masyarakat. Oke. Nah, kedua ini harus klop. Kalau keduanya tidak klop, maka kita tidak mungkin akan menjadi pionir di partai politik itu sendiri. Jadi abang ini mohon maaf ya, Bang, berasal memang dari, kalau sekarang ya anak-anak muda tuh kami agak hujan, Bang. Iya. Orang yang karirnya agak sukses, dagang agak sukses tuh, oh berarti itu bagian orang kuitannya aja. Oh iya. Ya, oke, Bang Pian, itu juga Pian. Ini kita bahasa Banjar apa bahasa Indonesia? Ya agak random ya. Mungkin kalau kita lihat ya, memang masuk partai politik itu ada 3 biasanya. Apakah itu dari orang tua, kemudian dari keturunan-keturunan terdahulu, nah, kemudian yang kedua adalah dari public figure itu sendiri. Ya, apakah dia artis, apakah dia public figure dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah persahabatan, pertemanan. Nah, mungkin kita masuknya dulu itu tentang persahabatan. Ya, karena di Golkar memang kalau orang lihat kemarin itu adalah partai elit ya. Yang tidak mudah orang luar itu masuk. Nah, kemudian yang juga paling berjasa di diri Ulun, diri saya, itu kemarin juga berasal dari Ketua PCNU Kota Banjar sekarang, Bangda Ustadz Nuryadi. Karena dulu itu beliau yang rekrut kita, menarik kita di Golkar. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan sih sebetulnya. Ada kemarin itu 2 partai yang merekrut kita pada waktu yang bersamaan, hari yang bersamaan. Yang pertama, paginya kita ditelepon oleh Bang Suleman Raja. Itu di Demokrat. Oh iya, betul, dulu Demokrat. Ya, Demokrat ya. Kemudian siangnya kita ditelepon oleh Bang Nuryadi dari Golkar. Setelah itu kita temui, kemudian malamnya kita istikharah, dan akhirnya kita bertaut di Partai Golkar. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih kader Partai Golkar. Cukup mengenal sudah kita tentang Bang Rahmat Saleh nih, teman-teman. Di KNP sendiri, Bang, telah tahun ketiga ya, Bang? Tahun ketiga ini ya, Bang. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit gimana, Bang, prosesnya ini, Bang, selama mungkin bahasa kepemudaan. Ya, kemarin kita terpilih ya di Hotel Aston. Iya, benar. Kemarin ya. Di Hotel Aston itu kalau tidak salah di bulan 12 ya. 2020 ya, di akhir itu. Dan itu sebetulnya tidak mudah kita dapatkan KNP ini, karena kemarin juga ada beberapa oknum kemudian yang mau juga ya berkompetisi di KNPI dengan cara instan. Iya. Nah, gitu ya. Iya, dengan cara instan. Skip ya. Gak perlu komentar itu, teman-teman. Ya, artinya karena kita melihat KNP ini adalah organisasi yang harus kita bina dengan cara kebersamaan ya. Cara kebersamaan. Makanya sampai hari ini motif kita di KNP adalah untuk menyatukan para pemuda. Menyatukan para pemuda. Yang kemarin itu di tahun sebelumnya kepengurusan Bang Khairul Anwar. Itu kan ada kurang lebih OKP dan organisasi kepemudaan lainnya itu berjumlah 90 OKP. 90 organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tapi di kepengurusan kita semalam kita berkomitmen kita akan reshuffle. Kita akan revisi. Nah, ternyata sampai hari ini cuma tinggal 26 OKP. Iya benar. Dan masyarakat lainnya yang berhimpun di KNPI. Karena yang 90 kemarin tidak jelas. Iya. Banyak banget loh.
Banyak banget kemarin itu, dan itu yang menghabiskan ya Anggaran kalau disebut ya. Jadi ya itu yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. agak mubazir ya Bang Da Ya, ya. mubazir. Jadi sekarang mungkin selektifnya beliau juga melihat perkembangan masa kepemudaan ya tentu ya Bang Da. Ya, kita pengen yang pemuda yang betul-betul kreatif, inovatif. Seperti itu. Kalau Ulun disclaimer ya, Ulun juga termasuk di dalam pengurus beliau Iya. sebagai wakil sekretaris jenderal ya. Iya, siap. Ulun pernah bertanya dan kemungkinan akan mengulang pertanyaannya lagi di sini nih supaya teman-teman pemuda tahu nih jawaban beliau. Bang Da, Ya, Sian dari warna yang jelas dan masuk di KNPI nggak neko-neko, nggak pengen pengennya tuh misalkan kepentingan sendiri aja misalkan diambil alih misalkan. Ya pokoknya hal-hal yang berbau politis karena abang juga lahir dan besar di sana, tapi abang ikut melibatkan dan mengajak teman-teman pemuda-pemuda yang berbagai warna nih. Iya. Iya kan? Ada yang partai warnanya merah, biru, Betul. putih dan sebagainya lah. Nah, jadi dan berbagai latar belakang kayak seperti saya dari FKP, ada teman-teman saya juga kayak Herullah dari FKB, Rashad dari FKB dan teman-teman di PMI dan sebagainya. Ini abang satukan dalam satu wadah. Sulit gak sih Bang? Iya. Sebelum itu iya, kenapa pengen ngajak mereka tuh Bang? Majemuk nih loh Bang ini. Iya, betul. Nggak takut nih dia apa-apain mereka nih. Ya, karena kita yakin bahwa kepemudaan hari ini harus solid ya, harus bersatu. Ya, kemudian di KNP itu sendiri memang ada bandung-bandung partai Oke. yang memang wajib gabung di KNP. Oh. Ya, kemudian ada partai Golkar kan KNP. Oh. Kemudian ada pemuda Pancasila, pemuda Pancasila. Kemudian di PKB juga ada Garda Bangsa. Kemudian di Gerindra juga ada pemuda Gerindra. Kemudian ada lagi pemuda Ka'bah di P3, di Nasdem dan lain sebagainya. Dan semuanya itu hadir di KNPI. Hari ini kan kita lihat ada beberapa sosok yang kita lihat hari ini juga nanti akan bertanding, akan berkompetisi di 2024. Di pemilu Ya, di pemilu 2024. Ada dari PKB, ada dari Nasdem, ada dari Gerindra, PAN, PDIP dan lain sebagainya. PKS juga ada. Nah, jadi bagaimana kita mengelola itu? Kita akan memberikan ruang. Ya. Gimana Bang? Ya, kita memberikan ruang terhadap teman-teman. Kita menghimbau dari awal. Siapapun yang ingin berkompetisi di 2024 silakan. Kita tidak membatasi. Artinya KNP ini adalah wadah kita. Wadah kita bersama untuk sama-sama nantinya untuk memajukan terutama kepemudaan di kota. Ini adalah lokomotif kita. Lokomotif. Iya, lokomotif kita. Keren. Bahwa hari ini KNPI kita berkomitmen kepada pemerintah daerah akan menjadi garda terdepan untuk pembangunan. Karena kita tahu bahwa di bonus demografi nanti tahun 2030 sampai 2045 Indonesia Emas 2045 ya, ya. 2045 ya. Nah, itu akan membutuhkan skill-skill pemuda. Ya, yang hari harus kita asah, harus kita gali lah. Jangan sampai nanti kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Sampai menjadi Jangan penonton di negeri sendiri, sanak-sanak ulun. Apalagi dengan informasi IKN mau pindah di sebelah tangga kita kan. Betul. Tentu para mungkin masyarakat ini bukan menyinggung siapapun, tapi kita yakin karena ini juga di samping kita nanti karena undang-undangnya juga terbuat ya kan. Kebetulan kalau siapapun presidennya pasti tetap akan menjalankan mungkin pembangunan itu. Ya. Tapi tentu yang tinggal di sana mungkin orang-orang yang berprospek dan berkompetensi tinggi. Betul. Nah, kita seperti yang di sebelahnya ini kayaknya jangan jadi disclaimer ya, jangan menjadi orang Betawi di Jakarta. Orang Betawi di Jakarta kan orang asli ya Bang. Iya, orang asli di sana. Iya ya. Iya, tapi tidak terlalu berekspresif. Boleh kelihatan seperti itu nggak Bang? Boleh seperti itu. Karena memang masyarakat lokal itu mereka lebih identik dengan menjaga marwah, menjaga elektabilitas yang ada di ruang lingkup mereka. Nggak pengen keluar di zona nyaman Ya, tadi. Jadi pemuda kayak gimana yang sebenarnya harus kita siapkan nih Bang? Ya, memang pemuda-pemuda yang mempunyai bakat dan skill tertentu ya.
Karena kita hari ini berhadapan dengan artificial intelligence. Ya kan? Kita sekarang berhadapan dengan AI. Nah, jadi kita jangan sampai kalah. Dan kita nggak mungkin melawan. Karena hari ini kita memesan GoFood aja lewat HP. Ya kan? Memesan taksi online lewat HP. Kemudian kita mau ke mall aja ya. Contohnya ke mall. Itu kita masuk mall itu kan nggak ada lagi orang. Kita hanya nempel sidik jari atau tangan ya kan, scan barcode doang, itu langsung keluar. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Tapi kita tidak bisa jangan sampai tergantikan ya tenaga kita ini dengan tenaga robot tadi. Iya, memang tenaga robot ini sudah dirancang ya oleh masyarakat internasional, terutama Amerika, Jepang, Cina dan lain sebagainya. Nah, maka dari itulah kita sebagai pemuda hari ini harus bisa menggali skill kita, ya, untuk kita bersaing nanti menghadapi era digitalisasi. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang dah, sambil minum silakan Bang. Ya, sambil ngomong-ngomong. Karena saya juga maaf nih, harusnya beliau istirahat kan selesai dari kunjungan kerja di luar benua, baru tiba langsung saya culik nih. Kemudian pemuda ya. demi pemuda beliau selalu menginspirasi dan sebagainya. Tak kecuali malam ini. Dan tadi terkait abang ada singgung notice kita pemuda harus punya life skill dan soft skill dan sebagainya Bang Dayan. Dan ini memang menjadi tantangan di zaman sekarang. Ya. Nah, kalau lu pernah baca ya di salah satu artikel itu tadi AI, robot sebagainya itu mungkin akan menggantikan posisi-posisi kita sebagai pekerja dan sebagainya. Makanya kita harus lebih siap mengalah untuk menemui itu. Tapi ada satu komponen yang tidak pernah bisa diambil alih mereka. Tapi attitude. Iya. Nah, dan hati nurani ya. Bukan Hanura ya. Tapi hati nurani yang tidak bisa diambil. Rani dari tadi parpol terus yang singgung nih. Ini bukan baper Jepang kalau Bapak. Siap. Ini pengembangan wirausaha. Iya benar. Nah, kita mungkin Abang melihat di Instagram atau WA grup keluarga atau WA grup para dewan ya, mungkin ada yang baru share terkait gangster nih Bang Dan. Oh iya. Nah, di Bandung kita ada viral kemarin kan, kita nggak perlu sebut tempat ya. Namun itu viral dan itu menjadikan was-was ini di hati masyarakat. Iya betul. Nah itu menurut kan seperti apa itu Bang Dan kita menyikapinya? Nah, memang ini kan menjadi tanggung jawab kepolisian ya sebetulnya. Oke. Harusnya kepolisian itu kemarin jangan sampai menyebarkan berita-berita yang akhirnya menakutani atau memberikan rasa takut di masyarakat. Yang harusnya kepolisian itu kemarin langsung terjun ringkus itu, ya, ringkus kemudian penjarakan. Nah, kalau itu bersifat himbauan kepada masyarakat, akhirnya kan masyarakat menjadi gaduh nih. Nah, benar. Nah, ada yang sampai di kampung Ulun tuh, belapor loncat intelnya. Makanya, nah harusnya kepolisian bisa bijak lah. Artinya ini untuk diambil pelajaran nantinya bahwa ketika ada hal-hal yang berbau kriminalisasi, ini kan memang tugas-tugas dari pengayoman masyarakat kepolisian ya. Nah ini harus di packing dengan rapi bahwa hari ini kita memang tidak hanya itu ya, gangguan-gangguan di masyarakat banyak sebetulnya, tapi tidak terpublikasi. Aja. Tapi karena ini sudah mengancam nyawa, blow up sebagainya. Ya, dan ini harus disikapi dengan serius oleh pihak-pihak penegak hukum. Kita nggak pengen ya Bandung kita ini, mohon maaf, seperti Kelitit yang di Jogja. Betul. Nah itu bahaya banget tuh, viral banget kan. Nah, semoga Bandung kita terus berasal di Mekah selalu aman, damai dan tentram. Ya. Itu dari sisi pencegahan Bang Da. Ini dari segi penindakan ya. Kalau dari sisi pencegahan dari si pemudanya nih Bang Da. Ini menurut gimana Bang kalau boleh komentarnya ini? Ya, memang dari sisi kepemudaan yang harus kita lihat adalah bahwa mereka ini adalah pemuda-pemuda yang lepas kontrol.
Ya, pemuda yang lepas kontrol baik dari orang tua maupun dari lingkungan sekitar. Nah, inilah yang harus kita lihat orang tua sekarang untuk lebih memperhatikan. Orang tua ya bang. Ya, ini adalah bentuk perhatian aja. Karena kita aja kalau tidak diperhatikan kan baik oleh orang tua bahkan oleh kekasih sendiri. Wah, iya ini. Kita pengennya mau berbuat ya terserah lah. Semua mau gue tidak ada yang memperhatikan kan ini. Masa bodoh. Ya masa bodoh. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Oh. Nah, artinya orang tua kemudian lingkungan sekitar juga harus melek terhadap anak muda. Nah, ini adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Kata Bung Karno kan yang benar asing lagi, berikan saya 1000 orang tua akan kucabut Semeru dari akar. Kemudian 1000 tuh, bandingannya kan luar biasa. Iya benar. Nah, tapi berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Kan luar biasa nih pemuda hari ini. 10 aja Bung Karno akan mengguncangkan pemuda. Tapi kata Bung Karni, siapa ini? kita rehat sendiri. Oke, teman-teman, menarik isu yang kita bahas nih terkait yang memang terjadi di sekitar kita ya, terkait yang anak-anak pemuda ini. Nah, jadi memang kalau kata Bang Darahmat tadi ada penindakan ya dari pihak kepolisian mungkin lebih masif gerakannya ya Bang, dan mungkin tadi informasinya bisa diredam supaya tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau di kepemudaan sendiri, di pemuda-pemudanya sendiri gimana nih Bang? Apakah memang karena lingkungannya misalkan atau karena pemudanya memang sendiri yang salah gitu kan? Ya. Atau gimana misalkan? Memang kalau kita melihat fenomena sekarang itu terjadi dari beberapa faktor sih ya. Kita tidak bisa menjustis mengira bahwa pemuda yang dilakukan oleh pemuda hari ini dalam arti tanda kutip ya, kesalahan kemudian ketidakcocokan dengan masyarakat itu adalah dari beberapa faktor. Ya, tidak hanya mereka sendiri, mungkin yang pertama pendidikan ya. Yang pertama pendidikan. Nah, kalau mereka berpendidikan tidak akan seperti itu. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Kemudian yang kedua adalah perhatian orang tua. Walaupun dia berpendidikan tapi tidak diperhatikan, dia itu juga akan menjadi insecure ya, menjadi insecure di dalam diri sendiri. Nah, kemudian kita lihat hari ini banyak yang mereka kerjakan itu di luar nalar. Ya, iya benar. Di luar nalar kan, di luar dari norma-norma juga ya. Di luar norma-norma. Nah, ini yang harus kita pikirkan hari ini, bagaimana pemerintah daerah melihatnya, bagaimana pemerintah daerah melihat untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Tapi yang lebih ditekankan adalah ibda binafsik ya. Artinya mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita, kalau kita berpendidikan kan kita akan melihat ada norma-norma kebaikan yang harus kita terapkan. Kemudian ada norma Pancasila, ya kan? Karena mereka tidak belajar, mereka tidak tahu. Pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak belajar itu. Makanya mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun anggap bahasa kita menimpa seorang, menyudut orang lah. Nah, itu kan hal-hal yang ya di luar norma agama lah. Nah, dan ini mereka lakukan karena tidak adanya ilmu. Tidak adanya ilmu. Kalau kita pengen sukses, kita harus punya ilmu, ya kan? Hadis apa? Coach ya. Artinya kalau kita ingin sukses di dunia, fa'alihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kalau siapa yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Kalau siapa yang ingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses keduanya juga harus dengan ilmu. Artinya hari ini anak-anak muda itu harus menguasai ilmu. Paling tidak satu. Ya, untuk kita menghadapi tantangan mendatang ini harus punya ilmu. Spesialis di situ ya Bang? Iya, spesialisnya. Apakah dia nanti akan menguasai, kalau anak-anak muda sekarang kan kayak pemrograman ini kan luar biasa. Iya. Nah, programmer kan, programmer. Kemudian bahasa, mereka harus menguasai paling tidak satu. Bahasa asing, bahasa Inggris kan, Arab kan, Mandarin asing. Iya, bahasa asing sekarang. Kemudian banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Nah, tapi tidak semuanya, satu cukup. Yang penting ada.
Nah, itu yang harus kita terapkan dari sekarang untuk menghadapi tantangannya. Seperti itu. Kalau dari tubuh KNP sendiri bang, kira-kira ada nggak bang program yang nyangkut sama mereka kayak gini nih? Iya, Atau sebetulnya pernah dilakukan abang di pengurusan? oh ya, kalau kepengurusan kita sih masih belum sampai ke sana ya. Ya, tapi kita sebetulnya terbuka lebar sih. DPT KNPI Kabupaten Banjar ini terbuka lebar untuk pemuda seluruhnya di Kabupaten Banjar. Ya, baik itu dari kalangan gangster kayak dari kalangan anak pang kayak Akan dipoles nih ya. Iya. Silakan. Silakan datang ke KNPI. Kita akan siap berdiskusi. Kita akan siap memberikan pendidikan lah. Benar. Kalau tidak ada pengetahuan dasar sebelumnya, kita banyak kok. Kita banyak sarjana-sarjana pendidikan. Kita banyak sarjana-sarjana hukum yang ada di KNPI. Dan banyak juga kita sarjana-sarjana ahli IT. Nah, mereka kalau pengen belajar silahkan ke KNPI. KNPI ini kita alhamdulillah kita mendapat hibah dari pemerintah daerah. Di khusus Pak Bupati Gisri Mansur, terima kasih atas apresiasi terhadap KNPI hari ini. Karena kita diberi ruang yang cukup luas untuk kita berkreasi. Jadi kami mengimbau kepada para pemuda khususnya Kabupaten Banjar, silakan datang ke KNPI. Kami siap untuk membantu apapun. Di mana letak kantornya bang? Kantornya di Jalan Ahmad Yani kilometer 40. Garing 39 ya. Karena kita belum ukur tuh. Oh iya. Apakah di kilometer 30 Pak 39 atau 40 ya kan. Kemudian Kompas. Ya, Komplek Pengeran Antasari. Itu tidak jauh ketika di depan SMP 1 atau pas berseberangan dengan Syihab Bonsel. Masuk sedikit sebelah kanan. Kanan apa kiri ya? Kalau muter kita sebelah kiri kan? Oh, kiri ya. Tapi kalau dari Banjarbaru sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Nah, itu X-nya kantor KPU. X kantor Kabupaten Banjar dulu. Itulah tempat kita hari ini para pemuda untuk berkumpul. Silakan juga OKP yang tidak punya sekretariat. Seperti FKP ya kan. Sudah punya bang? Sudah punya. Sudah punya. Sudah punya. Alhamdulillah. FKMKB, kemudian apa lagi? IPNO, IBPNO, PMII dan lain sebagainya lah. IMN, IPM ya silakan gabung di KNPI. Kita terima dengan lapang dada. Nah begitu ya kawan-kawan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cimah? Mari ini tentang beliau. Begitu ya bang. Jadi kalau melihat rating bang 1 sampai 10 pemuda kita di Kabupaten Banjar nilainya berapa? Ya. Ayo gimana? Kalau kita lihat ya sebetulnya banyak pemuda kita nih yang go nasional loh. Oh iya benar. Banyak para pemuda kita, tapi tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi aja. Makanya kemarin di Hari Sumpah Pemuda kita memberikan beberapa rewardnya, penghargaan. Oke. Baik itu terhadap pemerintah daerah. Pak Bupati Banjar kan salah satu yang diundang oleh Pak Presiden. Kemarin itu di tanggal 28 Oktober kemarin diundang. Kalau tidak salah ada 25 kepala daerah yang diundang untuk hadir di Istana Negara. Tapi beliau ada di beliau tidak hadir. Ya, karena beliau menghargai kita. Masya Allah. Nah, beliau tidak hadir dan ini yang kita berikan kemarin. Kita berikan penghargaan pada Pak Bupati bahwa ini adalah bentuk kepedulian. Bahwa selama ini Pak Bupati juga membantu KNPI, baik itu di bidang kepemudaan maupun program-program yang diolah oleh KNPI itu didukung. Banyak undangan-undangan lain yang bersamaan, tapi Pak Bupati tetap memilih hadir di KNPI. Nah, itu yang kita beri apresiasi. Kemudian ada juga dari politisi muda kita. Politisi muda kita ketua DPRD. Karena beliau juga adalah salah satu tokoh politik dari Kabupaten Banjar, muda, ya, kreatif dan berani. Nah, itu Pak Haji Muhammad Rafiqi. Ini yang kita beri apresiasi. Tapi karena kemarin beliau juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, hanya itu di skip ya, tapi tetap ada. Gambar-gambarnya tetap ada. Kemudian juga ada lagi beberapa tokoh yang kita anggap berdedikasi untuk Kabupaten Banjar. Ya,
ada Bang Rusman Effendi. Bang Rusman Effendi. Bang Rusman itu dengan produk lumbung digital ya, lumbung digital desa itu yang kita tidak terpikirkan. Benar. Itu membantu sekali loh terhadap masyarakat. Pelayanan di pemerintah desa itu. Cuma kita barcode, kemudian link, jadi tuh. Bisa dari rumah tidak? Dari rumah. Buat surat kependudukan dan sebagainya. Nah ini sebetulnya ilmu-ilmu IT yang sepertinya harus dikuasai oleh para pemuda hari ini. Kemudian ada juga lagi dari Mbak Dewi ya, Direktur Bank Sampah. Nah beliau ini sangat gigih dan oleh sekali terhadap isu-isu lingkungan. Dia tidak bisa lihat sampah satu aja, wah langsung tuh diangkut. Apalagi satu kilo, 2 kilo, 10 kilo, itu langsung itu. Dia tidak itu sudah terprogram di otak itu, ya di otak jadi mindset. Jadi mindset bahwa sampah ini tidak bisa dibiarkan begitu. Jadi ada lagi yang terakhir, ya Dinda Hikmah. Nurul Hikmah, dan sekarang orangnya ada di sini. Dia adalah salah satu lokomotif kita dari Kabupaten Banjar. Oh, lokomotif. Iya. Kenapa tuh, Bang? Artinya dari banyak ya, dari anak-anak muda, khususnya dari kalangan perempuan yang berorganisasi, tapi tidak cemerlang. Iya, cemerlang Dinda Nurul Hikmah. Karena dari kecamatan, kemudian dari kabupaten, sampai dari provinsi, dia menjadi jabatan-jabatan yang strategis, ketua. Ya kan, bahkan hari ini dia juga termasuk di pengurusannya, pengurusan di DPP ya, pusat DPP, bagian komunikasi kalau nggak salah, Kominfo. Apa tahu banget? Ya kita kan mengikuti perkembangan. Oh iya oke. Kita harus mengikuti perkembangan para pemuda ya. Oh ya, ini untuk kemudian beliau nggak cuma tutup mata jadi tahu perkembangan si A, si B, si C, si D sampai mana sebagainya. Jadi kita juga insya Allah nanti di tahun depan kalau masih sempat ya di Hari Sumpah Pemuda kita akan berikan banyak lagi apresiasi terhadap para tokoh-tokoh muda yang berdedikasi memberikan ruang untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Banjar. Karena kita lihat hari ini dari 580.000 penduduk yang ada di Kabupaten Banjar itu 128.000-nya adalah pemuda. 128.000 dari 5.000 dari bukan 500.000. Kita penduduk kan 580-an kurang lebih ya. Nah dari 580.000 penduduk itu pemudanya ada di angka 128.000. Dan DPT kita hari ini 422.000 ya, 425 ke 22.000. Nah, dan itu pemudanya ya tadi kurang lebih 123.000. Jadi bagi anak-anak muda yang hari ini mendengar melek terhadap politik, wah ini kesempatan emas. Ya, karena anak-anak muda sekarang banyak Gen Z dan Gen milenial ini. Sangat banyak sekali. Jadi kita harus melihat ke sana bahwa dulu aja kayak siapa? Jenderal Sudirman. Di umur berapa beliau tuh yang memimpin? Memimpin perang umur 31 kalau tidak salah. Kategori muda saat itu. Muda. Dan beliau meninggalkan umur 34. 31 sudah memimpin perang melawan penjajah. Luar biasa. Bung Hatta itu masih muda. Kemudian banyak lagi para tokoh-tokoh sejarah kita ya masih muda tapi bisa memimpin. Benar. Syahrir dan sebagainya kan. Dan yang kalau kita ingat sebelum kita proklamasi itu teman-teman pemuda itu menculik Soekarno dan Hatta. Ya. Itu padahal kan pengennya di kemudian harinya baru memproklamasikan kemerdekaan tapi diculik anak muda. Jadi anak muda saat itu radikal sebenarnya. Melawan dari orang tua dan sebagainya, senior sebagainya, tapi mereka kayaknya kita nggak tahu nih, jadi nggak merdeka kan. Makanya pemuda kan digelar dengan agent of change, agen perubahan, agen of social change, agen sosial. Nah, menotis seperti para pemuda yang menculik Soekarno dan Pak Bung Hatta, itu mereka yang boleh dikatakan di luar dari koridor. Di Banjar kita kenal dengan istilah kehancapan.
Oh iya, kan. kehancapan. Ya kalau Betul. kawan Kelajuan. kelajuan. Nah, ini anak kelajuan. muda kalau hanya berekspresi di depan panggung, punya panggung terus maju sebagainya, untuk kelajuan tuh. Untuk iya tuh tetap bisa. Nah, Iya. itu kayak apa Pian, bagaimana menurut Pian menanggapinya Bang? Ya padahal sebetulnya bukan dianya yang kelajuan, bukan dianya yang kehancapan, tapi kita yang kelambatan. Wah, gimana? Iya. Oh, menarik nih. Iya. Kita nih di umur di sangkatan Pian. Iya. Oh, gimana tuh? Ya artinya kalau kita melihat hari ini ada anak muda yang terlalu laju, Oke. itu memang sudah Normalnya. ditakdirkan, ya memang normal dia. Normalnya. Dia kelajuan itu kan memang Ah. normal. Nah, tapi orang tua sekarang yang melihatnya itu kelajuan. Padahal bagi dia itu biasa. Biasa aja. Ya, dan itu Benar. memang titahnya dia untuk lebih maju. Kayak Dinda Nurul Hikmah kan dianggap salah satu anak muda dari perempuan yang lumayan kalau dianggap kelajuan laju. Tapi itu memang dia yang punya karakter itu. Jadi Pian mengkritisi angkatan Pian nih. Ya, artinya orang tua kan Oke. banyak nih yang menganggap bahwa kelajuan tuh ya. Sebetulnya kita yang terlalu lambat. Banyak kan di organisasi-organisasi yang kalau tidak ada dia mungkin tidak bisa bergerak berorganisasi. Benar. Jadi ya kita harus juga kita binafsik ya. Harus sadar diri. Ya, itu yang harus kita pegang lah. Kebersamaan. Jadi Pian melihatnya dari sudut pandang yang dari di angkatan Pian, Bang Da ya. Ya. Nah, jadi bahwa harusnya sadar nih, regenerasi itu perlu dan pemimpin yang baik itu melahirkan pemimpin baru. Bukan beliau itu cuma di staf itu aja. Iya, kita tidak bisa bahwa kita yang paling hebat. Ya kan, bahwa kita kan ada orang, ada masanya. Ada masa, ada orangnya. Oke. Jadi kita harus dukung itu. Jangan sampai kita aja yang berkuasa kan. Kita harus dorong loh anak-anak muda yang punya kreativitas, punya kapabilitas, kita dorong mereka. Jangan sampai kita berhenti di situ. Terakhir, Bang Dan. Terkait pemuda yang sikut menyikut. Oh, Ini menarik loh, karena kalau ulun di tongkrongan si A bakal gibahin si B misalkan. Nah, dan itu dengan narasi-narasi yang tidak enak sebagainya. Terus kita juga misalkan tongkrong di circle-nya B itu mengkritisi yang si A gitu kan. Iya. Dan tak jarang ada yang mematikan langkah teman-teman seangkatan. Iya. Itu gimana tuh Bang? Kalau lihat pemuda-pemuda yang boleh dikatakan belum bilang tuh ya sedikit menyikut ya. Ya. Gimana tuh? Memang itu kita tidak bisa lepas ya dari situ. Bahkan Nabi juga dari dulu sudah mengingatkan banyak yang kita ini bahasa banyak itu menyambati ya kan? Itu sudah diwati-wati oleh Nabi ya kan, barang siapa yang menggibah dia akan seperti memakan daging saudara. Dan kan itu dari zaman Nabi, apalagi zaman sekarang itu tidak asing lagi sebetulnya. Ya tergantung kita menafsirkan ini baik atau enggak. Kalau yang baik kita teruskan, yang jelek, yang buruk kita tinggalkan. Artinya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, bahwa hal-hal yang sifatnya provokatif ya itu kita hindari. Ya, tapi hal-hal yang sifatnya imajinatif, kemudian hal-hal untuk pembangunan diri kita ambil. Ya, karena banyak diri. Ya tadi udah bilang sih tadi. Kita kan banyak nih yang bahasa Banjarnya tuh menyambat kekawanan. Benar. Ya, tapi kalau yang menyambat itu biasanya konsepnya ya, konsep agama. Siapa yang menyambat kawan, berarti kita akan disambat juga dengan kawan yang lain. Nah, jadi itu sudah lumrah, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Itu sebuah ujian bagi pemuda yang lebih maju lagi. Iya, itu akan menjadi motivasi bagi diri kita. Kita tahu dari yang lain, aku disambat nih, aku dikata-katain nih, itu kan menjadi motivasi bagi diri kita. Kita akan buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Itu yang harus kita ambil. Tapi kalau kita lebay ya kan, sambat belajar, udah lagi aktif ya. Iya. Ini kan akan menjadi barometer kita biasanya di organisasi kan. Sambat belajar, lagi aktif ya. Jadi itu kan menjadi baper. Ya baper akhirnya kan.
Sebuah perusahaan. Nah, baper itu ada dua. Baper, sebuah perusahaan. Yang keduanya adalah baper, sebuah perubahan. Wah, ya harus kita garis bawahi. Sebuah perubahan. Perubahannya ya, Bang. Iya, pemuda itu harus baper, sebuah perubahan. Bukan sebuah perasaan. Oke. Itu sedikit pesan-pesan Bang Dah untuk para pemuda-pemuda kita khususnya Kabupaten Banjar apa nih? Ya, mungkin tidak banyak lagi yang kita sampaikan bahwa pemuda hari ini adalah harus balik terhadap politik ya. Oke. Nah, mungkin ini tidak ruang lingkup politik, tapi dengan politik kita bisa merubah sesuatu. Benar. Kita nah, Indonesia hari ini tidak akan ada tanpa ada demokrasi. Demokrasi juga tidak akan ada tanpa adanya politik. Dan politik tidak akan ada tanpa adanya tokoh-tokoh politik. Nah, jadi artinya dalam ruang lingkup yang global, Indonesia tidak terlepas dari politik. Benar. Kebijakan ekonomi kerakyatan. Benar. Ya kan? Benar. Pembangunan infrastruktur. Benar. Kemudian banyak hal kebijakan yang dilahirkan oleh politik. Iya. Tapi tidak sebagai pengecualian politik itu masih ada di atas itu tentang kemanusiaan. Jadi hari ini kita sadar betul bahwa agenda politik kita di 2024 jangan sampai kita juga melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Benar. Karena Palestina adalah hari ini kita sangat miris sekali ya, memprihatinkan. Kalau kita tidak bisa berjuang dengan harta benda, kita mampu berjuang dengan doa. Itu yang kita himbau dari anak-anak muda semua. Kalau mau turun ke jalan, tinggalkan dana, yes. Tapi kalau nggak mampu, kita dengan doa. Yang dilaksanakan GP Ansor ya, GP Ansor hari ini sudah dalam dari NPI juga pengen ya, nanti. Kemudian hari ini ya, kemudian nanti akan kita bahas. Oke, siap. Terima kasih Bang Dah. Lu setuju dengan pesan dari Bang Dah Rahmat terkait melek ke politik? Karena kalau dalam database Bang Dah, para pemilih golput itu dari anak-anak muda. Betul. Anak muda. Tapi anak-anak muda ini merasa banyak hal mereka nggak berangkat ke TPS. Salah satunya adalah mereka tidak merasa terwakilkan oleh anak muda. Anak muda. Jadi mereka merasa ketika tidak mencoblos tidak apa-apa dunia mereka, padahal dunia sekitarnya akan terjadi apa-apa dan mungkin akan menghambat keluarga mereka dan sebagainya. Contoh kasus tadi yang gangster tadi, itu mungkin menjadi salah satu fenomena yang sebenarnya bisa saja dari kebijakan publik itu terserahnya. Nah, tapi kita tidak tahu, anak-anak muda tidak tahu dengan pesta demokrasi kita harus menyuarakan suara kita kemana. Akhirnya balang kambingan. Nah, ini yang kita harus hindari teman-teman, dan itu pesan dari beliau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Siap. Kembali berjumpa dan waktu. Salam entrepreneur KPK Banjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.